tuh kepedean. Yap, itu ekspresi gue pas pertama kali ngeliat Oppo Find X9 5G. Tapi setelah 2 minggu dipakai, ya Tuhan, kenapa susah banget nyari kurangnya. Udah ngetesin kamera, performa, baterai, layar, semuanya tuh kayak berasa perfect. Nah, biar gue nggak basa-basi, langsung aja gue share semua suka dukanya. So, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Di luar gengsi, tahu nggak kalian kenapa iPhone itu rasanya nyaman banget dipakai? Ya simple, jawabannya karena iOS. Tapi kalau ada UI Android yang saat ini bisa menyamain kenyamanannya iOS, menurut gua ColorOS 16. Asli, gua nggak bohong. Gua suka banget cara Oppo perhatiin hal-hal kecil. Sesimpel buka tutup aplikasi yang berasa banget intuitif plus responsif. Animasi mundur ke halaman sebelumnya mulus banget. Sampai resize aplikasi dan widget yang super fleksibel. Yes, ketika gua slow motion pun masih kelihatan. Nah, kalian ingat kan jembatan yang dibuat kemarin mahal banget yaitu O+ Connect sekarang makin luas. Kalau sebelumnya gue cuma bisa transfer file foto, video ke macOS ataupun iPhone dan kontrol Mac menggunakan HP Oppo, sekarang gue bisa melakukan sebaliknya. Yes, kontrol HP Oppo di Mac langsung dengan catatan koneksinya harus sama walaupun memang sesekali ada error gak bisa connect. Gak sampai di situ aja. Yang gue suka, sekarang HP Oppo ini bisa connect ke iPhone. Jadi semua notifikasi yang masuk ke iPhone bisa masuk ke Oppo kalian. Bahkan termasuk telepon masuk juga bisa langsung diangkat. Jadi ini fitur mahal sih, mahal banget. Kelas dan menurut gue sangat-sangat kepake. Oh ya, ada satu hal baru yang gue temuin. Sekarang di aplikasi setting terdapat AI Assistant. Dimana kalau misalkan kalian bingung dengan persettingan, tinggal tulis masalahnya, nanti langsung dikasih solusi yang menurut gue sangat ngebantu buat semua orang. Dan nggak sampai di sana aja, ada fitur baru yang namanya AI Mindspace. Basically ini mirip kayak asisten pribadi kalian buat nyatutin ide, hasil meeting, bahkan itinerary. Nah, yang keren lagi, ini bisa terkonek sama Google Gemini, jadi makin pintar. Mungkin kalian tanya, Bang, untuk jaminan software update di HP ini berapa lama? Ya, panjang sih. 5 kali OS Android plus 6 tahun security patch. Bang, berarti ColorOS 16 ini udah sempurna? Ya, enggak sih. Fitur AI-nya masih kalah sama brand-brand kompetitor lain. Spek kamera di HP ini jelas sudah proper banget. Dan hal pertama yang bikin gue salfok yaitu perpindahan antar lensanya sekarang makin mulus, makin halus. Walaupun ya saat ini ketika gue pindah ke lensa ultrawide masih agak sedikit lambat. Tapi anehnya ketika gue record di mode video ini berasa mulus-mulus aja. Jadi gue berharap bisa diimprove. Kedua, kalau misalkan kalian bukan professional photographer, bingung mau angle yang kayak gimana, saran gue pakai aja mode Hasselblad High Res. Karena capture-nya ini dengan resolusi tinggi, jadi nantinya ketika kalian mau crop dimanapun hasilnya masih bagus. Tahu tren what I see versus what I take kan? Nah itu jadi bisa ikutan tanpa harus pikir panjang. Walaupun ya memang sih detailnya menurut gua agak soft, tapi setelah gua pakai, gua kutak-katik di aplikasi foto editor, ternyata nemu fitur AI Clarity di mana bisa nge-push pixelnya tuh makin rapat. Tapi kalau misalkan kalian udah ngerti angle, pengen hasil yang lebih profesional, gua harus acungin jempol 3 kali optical zoom plus 6 kali loss zoomnya. Yang gila sih, ini terlalu proper sampai-sampai gue jarang pakai lensa utama karena dari segi highlightnya ini bagus banget, gak ada yang blown out, dan image range-nya konsisten, bahkan detailnya ini bagus merata sampai kondisi low light. Yes, fitur auto night mode-nya gila sih, ini bisa nge-push pixelnya makin tajam tanpa ngorbanin detailnya yang kayak cat air gitu. FYI, Find X9 ini bisa zoom sampai 120 kali, cuman jangan expect hasil yang kayak gimana-gimana sih. Ya, tapi gue nemu workaround-nya lagi. Kalau misalkan kalian pengen foto di tempat gelap, pindahin ke mode stage biar AI-nya bisa naikin highlight dan ngurangin noise sekitar, jadi hasilnya kelihatan lebih bagus. Walaupun ya tetap gue harus bilang 120 kali zoom ini akan ngebantu atau cocok buat kalian kalau mageran kayak gue ini buat ngeliat foto, menu, ataupun harga dari jarak kejauhan tanpa harus jalan-jalan. Apakah udah sempurna? Ya, enggak sih. Ada satu kekurangannya. Kalau misalkan kalian pengen foto objek yang bergerak, ini hasilnya masih ngeblur. Padahal udah pakai fitur action mode. Gue berharap sih bisa banget diimprove lewat software update. Secara shutter speed-nya udah cepet banget loh.
Gue tahu kalian pasti mau nanya, Bang, foto doang cakep, gimana kualitas videonya? Ya langsung aja gue bilang, HP ini bisa dipakai buat konten. Yes, perpindahan antar lensanya ini mulus banget. Seperti yang gue bilang tadi, 11-12 sama iPhone lah. Swear, gue nggak bohong seperti yang bisa kalian lihat bersebelahan. Jadi ini dia contoh 4K 30 fps di kondisi daylight. Gue surprise, dynamic range-nya ini bagus, on point. Langitnya itu memang ada hujan-hujan, kayak mendung, seperti yang gue lihat. Oke, ini jadi contoh sampel 4K 30 fps di keadaan yang kurang cahaya lah ya. Pindah ke lensa ultra, berasa mulus walaupun memang ada beda white balance. Pindah ke 6 kali, gila loh, masih tajam. Dan untuk autofocusnya, nice. Pindahin ke sini, cakep. Dan yang gue seneng, sekarang bisa pindah kamera depannya juga. Jadi selamat datang di my crib. Santai dulu, minum. Dan sekarang tersedia video log. Jadi kalian bisa rekam warna flat terus diwarnain jadi kelihatan lebih profesional, mirip mirrorless. Mungkin kekurangannya cuma satu, yaitu di kamera depannya nggak ada sensor autofocus. Di situ aja. MediaTek makin kesini makin gila ya. Dimensity 9500-nya baru pertama kali gue cobain, berasa banget kenceng. Dan kata kunci yang paling penting menurut gue tuh adem. Ya, main Genshin Impact highest plus 60 fps selama 40 menit, suhu tertinggi nyentuh 42 derajat. Record 4K 60 fps di bawah terik matahari, suhu tertinggi nyentuh 45 derajat. Browsing dan nonton live dengan koneksi seluler data di indoor, suhu tertinggi nyentuh sampai 39 derajat, padahal gue udah pakai 40 menitan lebih. Jadi suhunya aman-aman aja. Dan bahkan untuk penyebarannya ini merata. Tapi kalian pasti nanya, gimana soal performanya? Oke, gue ngetesin MLBB, PUBG, Genshin Impact dengan settingan tertingginya, semua lancar-lancar aja bisa berjalan dengan baik. Oh ya, gue agak sedikit kaget sih, kemarin ini ngekat video di galeri editor bawaan, ternyata efek-efeknya banyak loh. Menurut gue cukup proper, bisa nambah text animation, ngasih transition effect, bahkan add sound effect sekaligus, walaupun ya untuk teks-teksnya mesti di-download dulu. Dan untuk tangkapan signal, ketika gue pakai di studio, di jalan, bawa basement mall, semua aman-aman aja. Dan sedikit curhat, kayaknya gue bakalan boncos mesti beli router baru karena ini HP support Wi-Fi 7. Jadi guys, tolong tulisin rekomendasi Wi-Fi router 7 terbaik di bawah. Thank you. Desain kamera HP ini udah nggak ngebulet dan posisinya pindah balik lagi di samping. Jujur gue udah mending yang ngebulet kemarin karena kelihatan lebih premium, tapi memang harus diakui sih, sekarang ini ketika dipegang portrait ataupun landscape buat main game dan nonton, feelsnya lebih nyaman karena nggak nutupin lensa kamera dan nggak ninggalin bercak jari. Jadi utamakan fungsi bukan gengsi. By the way, gue ketipu sama dua hal. Pertama, karena frame-nya ini dibuat flat, jadi kelihatan tebal. Padahal, ketika gue ngeliat spek sheet, ternyata ini tebalnya cuma 7,99 mm. Dan kedua, dengan dimensi yang sama kayak iPhone 17 regular, ya ketebalannya, ini baterainya bisa lebih besar sampai 7025 mAh. Gila, jomplang banget, woy. Tapi gue tahu apa yang kalian pikirin. Bang, awet gak? Nah, karena gue juga penasaran, gue ngetes dua skenario berbeda dan hasilnya begini. Ketika dipakai indoor plus wifi untuk gaming dan sosmed, SOT-nya bisa nembus di 9 jam 10 menit dengan standby 25 jam. Kedua, outdoor plus cellular data untuk kebutuhan GPS, foto, chat, dan main game, SOT bisa nyentuh 7 jam 30 menit dengan standby seharian juga. Karena gua nggak puas, gua tambah satu skenario lagi, yaitu dipakein full heavy gaming indoor plus wifi 70%, SOT-nya nyentuh di 6 jam 58 menit. Asli, ini awet banget, Pak. Tapi, di 2 hari pertama tuh gue sempet kaget karena dibiarin standby dari jam 1 subuh sampai jam 11 siang, padahal OD-nya mati, plus dikoneksi wifi doang, konsumsi baterai tuh gede banget di 9%. Tapi untungnya, ketika di hari ketiga ini HP udah bisa baca pattern gue pemakaiannya kayak gimana, konsumsi baterainya nurun jadi 5%. Dan satu catatan penting, jangan biarin HP ini baterainya sampai habis total, karena kalau misalkan habis total, dicolok, ini butuh waktu 5 menit biar nyalanya. Dan ngomongin soal nge-charge, ya ini cepet tapi bukan yang ekstrim kayak gimana. Support di 80 watt super fast charging yang untungnya versi Indonesia masih dapat brick charger bawaan. Dan ketika dicolok dari angka 5 sampai 100%, maka waktu 64 menit. FYI, HP ini juga tersedia fitur 50 watt wireless charging. Tapi yang itu mesti beli terpisah, harganya 999.000. Mungkin di next Oppo bisa ngasih ini sebagai benefit PO. Lumayan banget loh, ini menarik.
So, fitur emang udah komplit banget. Slacknya HP-HP flagship lah ya. Tersedianya haptic premium plus berbobot, Air Blaster buat kontrol elektronik, NFC bisa duplikat kartu akses, dual 5G plus eSIM, speakernya udah pakai stereo. Tapi gue ngerasa untuk stereo speaker itu berasa kayak kurang keras dan bassnya kurang nendang. Ya, karena standar gue itu Reno 14 kemarin. Gila, itu speaker terbaik yang pernah gue dengar sepanjang 3 tahun terakhir nge-review HP mid-range. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Gimana? Oh ya, by the way, kalau misalkan kalian belum pakai fitur AI Mindspace, tombol Snap Key-nya ini bisa diganti dengan 7 pilihan ini yang bagus, tapi gue berharap mungkin ke depannya bisa di custom sendiri, pilih aplikasi apa yang kita mau gitu, biar lebih ke personalize gitu. Terakhir soal layar, ada satu hal yang bikin gue terheran-heran. Emang ini menggunakan AMOLED 120Hz yang colorful, tajam, bahkan berasa mulus apalagi ada bantuan ColorOS 16 tadi. Tapi ini bukan pakai LTPO adaptif 1-120Hz. Nah, yang gue bingung, kenapa always on display-nya bisa nampil full wallpaper kayak gini? Gue nggak ngerti gimana cara Oppo ngelakuin, tapi yang pasti ini keren dan ngebedain sama custom mid-range-nya. Anyway, ada hal yang bikin gue salfok di awal, yaitu pas ngeliat bezelnya. Gila, tipis banget. Ternyata pas gue ngeliat di internet, ya bezelnya cuma setebal 1,15 mm aja. Dan gue harus apresiasi fingerprintnya. Gila, dari awal daftarnya aja udah easy banget. Tinggal diputar-putar langsung ke daftar. Dan karena menggunakan 3D ultrasonic, jadi ketika gue baru step sedikit, langsung masuk kayak gini. Bahkan kalau misalkan tangan gue berminyak, nih, terus berair, bisa langsung ke unlock tanpa ada hambatan. Cuma ya satu tetap kurangnya, yaitu ketahanan layar sayang banget masih menggunakan Gorilla Glass 7i, belum Victus 2. Sayang buat HP flagship. So guys, kesimpulannya, Oppo Find X9 5G ini HP yang bagus. Di sini gue bisa melihat ketika hardware dan software sama-sama diprioritasin, jadi gampang untuk direkomendasin karena minusnya tuh nggak major. Cuma 4, kamera depannya nggak ada autofocus, speakernya kurang nendang, kalau baterai habis total nyalanya lama, dan terakhir fitur AI belum sebanyak kompetitor. Jadi kalau ditanya dengan harga 15 juta apakah worth it? Ya, yang kalian dapat sih performa kencang plus adem, baterainya besar plus awet, layar charming, fitur-fitur komplit, kamera yang bagus buat foto video. Rasanya ya memang dibilang mahal tuh mahal, apalagi naik 1 juta ketimbang X8 kemarin. Tapi yang kalian dapet gak kalah mahal lah. Tapi gimana menurut kalian? Terutama yang udah pakai Find X8. Coba komen di bawah karena gue pengen tahu pendapat kalian. Gue berharap banget nih dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.